ilmu syar'i, kalau kita mau sebutkan satu persatu keutamaan untuk bisa duduk di majelis ta'lim, sangatlah banyak. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ada 100 lebih keutamaan menuntut ilmu syar'i. Kita sebutkan satu saja sebagai awal kita duduk di majelis ini, sebagai awal kajian kita pada malam hari ini, supaya kita mengikhlaskan niat kita agar mendapatkan pahala yang besar. Salah satunya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam awliyu'allimahu kana ka ajri hajin tammat hajjatuhu. Nabi bersabda yang artinya, niat di dalam hatinya kecuali yang pertama salat, melakukan ibadah yang ada di masjid, kemudian niatnya adalah dengan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ingin mendapatkan pahala yang kita akan sebutkan ini, mulai kita perhatikan niat kita dulu. Karena pahala yang disebutkan adalah pahala yang sangat besar. Kita lanjutkan sabda Nabi, orang yang pergi ke masjid niatnya untuk belajar ilmu, niatnya untuk mengajarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji. Tamat hajjatuhu, sempurna pahala hajinya tanpa dikurangi. Subhanallah, ini pahala yang besar kalau kita mau renungkan. Karena tidak semua orang mampu, diberikan kemampuan, diberikan kesehatan untuk berangkat menjadi tamu Allah, untuk berangkat berhaji. Bahkan kalau kita temukan di zaman kita sekarang ini, di tahun kita sekarang ini, sangat susah. Terlebih masih ada wabah. Ya, biayanya pun mungkin sekitar 50-an sekarang. Itu pun kalau kita mau menunggu sekitar 15-an tahun atau sekarang sampai 20-an tahun. Coba kita lihat menuntut ilmu syar'i, biayanya mungkin 1 liter saja 10.000. Kajiannya mungkin ya maksimal 2 jam, bahkan nggak ada yang sampai 2 jam. Murah meriah, subhanallah. Tapi kita sudah mendapatkan keutamaan berangkat haji secara sempurna, kata Nabi SAW. Coba kita perbaiki lagi niat kita. Semoga dengan hadis yang di awal ini menjadi penyemangat kita lagi. Kita mulai lagi semangat lagi untuk tetap menuntut ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa agar terus kita bersalawat dan juga mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pula untuk keluarga beliau. Kita mendoakan juga untuk para sahabat dan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah sampai pada hadis yang 143. Kita sudah membacakan hadis 143 hadis. Subhanallah. Artinya sudah 100-an lebih. Kita sudah mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan buat diri kita masing-masing. Adakah yang tersisa dari hadis-hadis tersebut yang masuk ke dalam hati kita sehingga kita bisa mengamalkannya? Kita tanya diri kita masing-masing. Karena ilmu itu dikatakan berkah. Sampai bila mana seseorang bisa mengamalkan ilmu tersebut, ilmu itu selalu tertancap di dalam hatinya, tidak hilang begitu saja. Kalaupun misalkan karena kita manusia,
Kadang ingat, kadang lupa. Kita luput darinya mungkin ilmu-ilmu. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mungkin sebab inilah kita dihilangkan keberkahannya. Mungkin ada suatu maksiat, suatu dosa yang masih kita melakukannya, sehingga Allah halangi ilmu tersebut masuk ke dalam hati kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang berkenaan dengan roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, judul yang sangat menarik. Kita duduk ramai-ramai di tempat yang mulia ini hanya untuk membahas satu rotinya Rasulullah, hanya untuk mencari tahu bagaimana bentuk rotinya Rasulullah. Tetapi hadirin, sejatinya bukan karena itu, bukan karena sekedar roti yang kita akan bahas, tapi kita akan bahas bagaimana sangat sederhananya kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang akan kita bahas ketika kita memakan suatu makanan, dihidangkan suatu makanan, ternyata makanan kita ini sangat jauh lebih enak untuk dilahap, untuk dimakan dibandingkan dengan makanannya Rasulullah. Padahal apalah kita dengan Rasulullah? Padahal Rasulullah manusia terbaik, tapi makannya subhanallah. Nanti kita akan ceritakan sebagai tolak ukur kita, buat apa kita kurang semangat dalam melakukan ibadah, kurang gizi seperti apa kita ini. Apa yang menyebabkan kita ini malas melakukan ibadah dibandingkan dengan para sahabat dan Rasulullah yang makanannya ala kadarnya. Apapun yang ada di situ beliau makan. Kalau kita masya Allah, ya, jauh. Insya Allah kita, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang, kita akan bahas semua hadis yang berkaitan dengan bagaimana sifat atau bentuk rotinya atau makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membahasnya menambahkan rasa rindu kita untuk bertemu dengan Rasul, menambahkan rasa iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'ir yaumain mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah, kata Aisyah, karena Aisyah ini mengetahui kehidupannya Rasul 24 jam bersama Rasulullah. Kata Aisyah bersaksi, Nabi Muhammad, seluruh keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang min khubzi syair, dari roti yang terbuat dari gandum, yaumaini mutatabi'ain, 2 hari berturut-turut, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti inilah kehidupan Nabi kita mulia, yang dimana kita rajin bersolawat kepadanya, yang dimana Allah tuntut kita agar kita ikuti beliau, yang Allah Subhanahu wa taala memperingati kita semuanya jangan sampai kita berselisih dengan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Beginilah keadaan nyata kehidupan Nabi kita yang mulia. Baginda Rasul SAW tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut sepanjang hidupnya sampai Allah mewafatkan beliau. Beda jauh dengan kita, hadirin. Kalau kita kenyangnya 3 kali dalam sehari, tapi Rasul
Kenyangnya itu hanya sehari, kemudian sehari setelah itu ya lapar lagi. Bukan hanya Rasulullah, seluruh keluarganya Nabi, Ahlu Muhammad, tidak pernah kenyang lebih dari 2 hari. Misalkan beliau kenyang hari ini, kemudian besoknya pasti beliau lapar. Begitu selanjutnya, sampai di mana ada rizkinya kenyang di hari itu, besoknya pun akan lapar. Subhanallah. Dan makanannya roti gandum. Dan kita akan jelaskan bagaimana bentuk rotinya. Jauh dengan makanan atau roti yang kita makan pada hari ini. Dengan kelembutannya, dengan rasanya, dengan keindahan bentuknya, jauh. Kita dihadirkan di hadis yang pertama bagaimana kondisi kehidupannya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membuat Nabi kita Muhammad ini memilih, maunya kehidupan engkau ini kaya raya atau kehidupan yang sederhana. Kaya raya tapi hidupnya abadi sampai kiamat, sederhana tapi akan diwafatkan oleh Allah. Tapi Nabi kita mulia memilih kehidupan sederhana ini. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita diberikan kesusahan oleh Allah, kalau kita diberikan suatu ketika atau suatu waktu Allah berikan cobaan, kita berada di titik yang paling rendah. Coba kita lihat lagi hadis ini. Nabi itu orang yang paling rendah titik kesederhanaannya. Bahkan kalau kita mau bilang Nabi SAW miskin, bahkan di umurnya yang masih 4-6 tahun beliau sudah mengembala kambingnya. Bukan kambingnya beliau, tapi kambingnya masyarakat Mekah, diupah. Subhanallah. Alhamdulillah kita masih makan. Mungkin cukup dua kali dalam sehari, tapi itu membuat kita kenyang. Tapi itu continue, terus kita merasakan kenyang di setiap harinya. Tapi lihat Nabi kita mulia telah memilih kehidupan yang sederhana. Kita sama-sama tahu situasi, kondisi, cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi kita mulia Nabi Muhammad itu 2 kali lipatnya daripada kita. Kalau kita merasa kesedihan pada hari ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesedihan 2 kali lipat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Aisyah mengeluh sakit kepalanya, ya Rasulullah wa ra'sa, wahai Rasulullah aku pusing, sakit kepalaku wahai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Bahkan aku lebih lagi wahai Aisyah, sakit kepalaku ini. Kalau kita merasakan sakit, Nabi SAW ditimpakan 2 kali lipatnya. Kalau kita merasakan kemiskinan, Nabi lebih miskin 2 kali lipatnya. Lalu buat apa kita mengeluh? Buat apa kita mencari alasan? Supaya kita berhenti untuk beribadah, supaya kita berhenti untuk menuntut ilmu syar'i. Jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu an, menceritakan tentang kondisinya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah kita sebutkan satu hadis yang dimana Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus meminta rizki kepada Allah suatu makanan yang mengenyangkan untuk keluarganya, bukan untuk umatnya. Karena Nabi tahu sebagian umatnya, bahkan sebagian besar umatnya lebih kaya daripada beliau, lebih makmur hidupnya daripada beliau dan keluarga beliau. Saking miskinnya, sederhananya kehidupan Nabi, sampai Nabi SAW mengangkat kedua tangannya meminta secara khusus, Allahumma rzuq ala Muhammad qutan. Ya Allah,
berikanlah kepada keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya Muhammad, keluargaku, kata Nabi, rizki yang bisa mengenyangkan. Rizki yang bisa mengenyangkan, bukan rizki yang mengayakan, bukan rizki yang membuat dia kaya, bukan rizki yang membuat beliau makmur, sekedar kenyang. Itu yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kualitasnya. Makanya pantas beliau diangkat menjadi nabi, karena sifat qanaahnya, meminta apa yang perlu untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk di hadis yang kedua, yaitu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan, "Ma kana yafdulu an ali Muhammad atau an ahli baitin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir." Tidaklah yang menjadi makanan pokoknya keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya roti gandum. Subhanallah. Walaupun mungkin di dalam suatu roti itu ada karbohidratnya, tapi bukannya kita memakan suatu makanan itu terus, nggak ada yang lain selain itu. Bukannya Nabi SAW tidak mau memakan makanan yang lain. Para sahabatnya memakan suatu yang lain, memakan beras, memakan gandum, olahan gandum yang lain, tidak berbentuk roti saja. Tapi Nabi SAW hanya mendapatkan yang seperti itu, hanya memiliki sebuah roti, dan itu yang beliau minta kepada Allah. Akhirnya para sahabat mengetahui roti itu menjadi makanan pokoknya Nabi SAW, dan ini bukan suatu perkara yang berbentuk sunnah, tapi ini adalah gambaran seperti inilah kehidupan Nabi. Kalau kita setiap hari masih ngeluh, masih membuat istri kita merasa terkecilkan hatinya karena makanannya seperti itu saja, tahu, tempe, sambal, seperti itu setiap hari. Coba kita lihat, alhamdulillah Nabi itu cukup satu roti setiap harinya, dan itu merasa kenyang karena keberkahan di dalamnya. Dan alhamdulillah kita masih makan dengan nasi, lauk mungkin segitu saja. Kita hargai dulu, kita berterima kasih dulu kepada pasangan kita, ibu kita yang telah meluangkan waktunya untuk kita. Nanti kita akan sebutkan Nabi SAW akan memuji suatu makanan bukan karena makanannya itu mungkin enak, tapi ini makanan dibuatkan atau dibuat oleh para istri beliau. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Hadis yang ketiga datang dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubzus sya'ir. Nabi SAW, karena Abdullah bin Abbas masih keluarganya Nabi, makanya beliau tahu bagaimana kondisinya Nabi. Pernah melewati malam-malam di rumah istri-istri beliau. Berarti Nabi SAW bukan semalam, 2 malam, tapi banyak malam yang dilalui oleh Rasul SAW. Tawiyan huwa wa ahluhu, dalam keadaan lapar dia dan keluarganya setiap malam. Kebanyakan malamnya dilalui oleh Nabi SAW. La yajiduna asya'an, mereka tidak menemukan makan malam. Di kamus kehidupannya Nabi jarang sekali mendapatkan kata makan malam dalam kehidupan beliau, jarang. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus sya'ir
Dan kebanyakan roti yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang terbuat dari gandum. Pada saat itu roti gandum adalah roti yang paling rendah. Ada roti-roti yang lain yang lebih enak, tapi tidak ada yang ditemukan oleh Nabi kecuali roti gandum tersebut. Dan beliau jarang sekali makan malam, karena tidak ada makanan yang tersedia dia dan keluarganya. Coba kita lihat hadis ini. Sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan setiap malamnya banyak sekali malam-malam yang dilalui oleh Nabi dalam keadaan lapar. Dan kata lapar yang digunakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas di sini tawiyan, bukan jai'an. Kalau kita bilang dalam bahasa Arab itu ada jau, ja'a, yaji'u, itu artinya lapar, tapi laparnya biasa saja. Tapi kalau menggunakan kata tawiyan, itu lapar yang sangat dahsyat. Tawiyan itu lapar yang sampai mengeluarkan suara di perutnya. Itu namanya tawiyan. Subhanallah. Nabi SAW, padahal beliau Nabi, terdengar oleh para sahabatnya suara perutnya beliau. Saking beliau ini menahan rasa laparnya. Itu hadis yang ketiga. Kemudian kita masuk di hadis yang keempat, yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Pernah ditanya oleh para tabi'in, muridnya beliau, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan suatu roti yang diolah dengan lembutnya dari gandum? Ditanya oleh para tabi'in kepada sahabat ini. Qala Sahal, maka Sahal mengatakan, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallah. Rasulullah itu tidak pernah melihat roti gandum yang diolah secara lembutnya, roti gandum yang diproses, yang disaring sehingga menjadi suatu roti yang lembut, yang enak kalau kita makan. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekedar lihat pun enggak pernah, apalagi makan itu roti yang enak. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan suatu roti yang keras, yang kalau kita mau makan celupkan dulu di air baru bisa dimakan. Subhanallah. Mau makan aja perlu prosesnya lagi, dicelupkan dulu. Kalau mau langsung makan dengan keras-kerasnya bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu guru kita, kalau kita diceritakan kondisi rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilemparkan di suatu hewan, meninggal hewan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di sini kita dihadirkan dengan hadis yang menceritakan tentang sifat rotinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk pelajaran buat kita semuanya. Kalau mungkin pasangan kita, ibu kita memasak suatu makanan yang mungkin qadarullah ada suatu yang kerasa keras atau belum matang, jangan cepat-cepat kita itu menghardik mereka, mengata-ngatai mereka. Coba lihat makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimakan Rasulullah, yang menjadi makanan pokoknya, sebuah roti gandum yang belum diolah secara lembut, belum ada mesinnya. Yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gandum yang dibersihkan, yang disaring. Kemudian itulah yang menjadi olahannya langsung. Sekeras itu gandum, itulah yang dimakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kadarnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang pertama tentang sifat rotinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kelima, karena banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan rotinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari sahabat Anas bin Malik
ma akala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khawanin wala fi sukkar rijatin au fi sukur rajah wala khubzalahu muraqqaqun. Nabi tidak pernah makan menggunakan meja makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk makan di atas atau di meja makan. Wala fi sukur rajah atau fi sukur rajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan menggunakan piring khusus. Nanti kita akan jelaskan. Wala khubzalahum muraqqaq. Nabi pun tidak pernah memakan satu roti yang lembut enak kalau dimakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas beliau ini tahu tentang kondisi makanannya Rasul. Nabi tidak pernah, kata Anas bin Malik, sekalipun makan di atas meja makan. Ini bukan arti kalau makan di sebuah meja makan itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Tapi ini sebuah gambaran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu, sangat rendah diri. Beliau tidak pernah memakan di sebuah meja makan. Dan bukan sebagai artian kalau makan di sebuah meja makan itu sesuatu yang haram, suatu yang makruh, suatu yang tidak dibolehkan, bukan. Tapi ini sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita nggak mampu untuk memiliki suatu meja makan, alhamdulillah, coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makanannya di atas tanah. Ada alasnya, nanti kita akan sebutkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan menggunakan piring yang khusus. Piring yang khusus ini piring yang memisahkan antara makanan pokoknya dan juga lauknya. Nah, piring yang digunakan untuk lauknya ini ya, yang dinamakan piring khusus. Dan piring ini berbentuknya kecil. Nah, kalau kita gambarkan, kalau biasanya kita itu beli kopi atau kita teh misalkan, itu pasti ada piring yang kecilnya itu. Nah, kalau orang tua kita itu suka dibalik itu, kalau minum kopi itu dibalik dulu gelasnya, itu minum lewat piring itu. Ya, pernah kita temukan dan kita pernah coba, enak ternyata. Kalau kita beli bakso misalkan, ini bukan promosi atau apa. Kalau kita beli bakso itu terkadang disediakan piring untuk sausnya itu, piring kecilnya itu. Insya Allah tergambarkan oleh jamaah, insya Allah. Ada kalau kita beli bakso itu piring yang plastiknya itu di bawah mangkoknya itu. Itu yang dinamakan piring khusus, dan Nabi tidak pernah menggunakan piring tersebut. Wala khubzalahu muraqqaq, dan Nabi tidak pernah memakan roti yang lembut. Jadi kalau kita dihidangkan satu makanan yang masih alhamdulillah masih diterima oleh gigi kita, masih enak, nyaman kita mengunyahnya, patutnya kita berterima kasih dulu kepada istri, pasangan atau ibu kita. Jangan ya kita komentari, tiba-tiba kita komentari ini kurang matang, ini kurang apalah. Kita hargai dulu. Kita hargai dulu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya datang dari sahabat atau datang dari tabi'in yang bernama Masruq. Masruq ini tabi'in yang terkenal akan ilmu tafsirnya. Dan beliaulah salah satu murid kesayangan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini azan. Azan dulu. Allah
Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Masruq namanya. Masruq ini diambil dari kata saroko, artinya dicuri, menyuri. Karena beliau di waktu kecilnya itu pernah dicuri oleh orang-orang, kemudian alhamdulillah didapati oleh keluarganya beliau. Akhirnya beliau dinamakan Masruq, orang yang dicuri. Ya. Imam Masruq ini adalah imam, salah satu pemuka dari generasi tabi'in. Bahkan beliau ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tabi'in bukan sahabat? Karena beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hidupnya itu sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita kisahkan sebagai pelajaran buat kita semuanya. Imam Masruq ini adalah salah satu imam yang terbesar dalam masalah tafsir. Murid terbaiknya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Ini murid terbaiknya mereka, Imam Masruq. Dan ada kisahnya sebagai penyemangat kita. Imam Masruq ini pernah tidak tahu arti atau tafsir dari satu ayat. Misalkan inna a'tainakal kautsar, al-kautsar. Beliau tidak tahu makna dari al-kautsar. Keliling beliau dari kotanya beliau Kufah, ya. Ketika ada satu orang sahabatnya yang menceritakan, yang tahu arti dari tafsir ini adalah seorang guru, dan tempat tinggal dia ada di Baghdad, di Irak. Maka beliau langsung berangkat hanya untuk mencari makna dari satu kata dalam Al-Quran. Berangkat menuntut ilmu, melakukan perjalanan untuk ilmu. Berangkat dari Kufah menuju ke Baghdad. Dan ternyata qadarullah, gurunya ini, syekhnya ini sudah berangkat ke kota Syam yang sekarang sudah menjadi negara pecahan Palestina, Lebanon, Yordania dan yang lainnya. Ya, sudah berangkat ke Palestina. Akhirnya beliau berangkat lagi ke Palestina. Apa yang menjadi penyemangat beliau? Kenapa bisa-bisanya untuk mencari satu kata saja, arti dari satu kata itu? Beliau mau berangkat jauh-jauh keliling dunia. Yang menjadi penyemangatnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah pintaskan jalannya menuju surga. Mungkin banyak sekali ibadah keutamaannya masuk surga. Salatlah maka engkau masuk surga, zakatlah maka engkau masuk surga. Tapi secara khusus menuntut ilmu ini, memang dia ini masuk surga, tapi pintas jalannya, ringkas jalannya, mudah jalannya. Ibaratnya kalau di depan kita ini ada surga, amal ibadah lain itu harus muter dulu, muter baru sampai di tujuan. Tapi menuntut ilmu lurus saja, pintas jalannya menuju surga. Ini mereka tahu, semakin jauh jaraknya semakin besar pahalanya, semakin ringkas perjalanannya menuju surga. Penyemangat buat kita semuanya. Imam Masruq pernah mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan kepada beliau suatu hidangan makanan. Waqalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma asba'u min ta'amin fa asya'a ay yabkiya illa bakitu. Ada seseorang yang tidak pernah kenyang
di kehidupannya bersamaku sampai beliau itu wafat. Maka kalau aku bisa menangis, izinkanlah aku menangis pada saat ini. Imam Masruq mengatakan, lima, kenapa wahai Aisyah? Kenapa wahai ibuku, ibu kaum muslimin? Qalat, adkurul hal allati faraqa alaiha Rasulullah ad-dunya. Aku mengingat kenanganku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memakan makanan yang ada di hadapan kita ini. Beliau tidak merasakan kenyang. Saking beliau ini nggak pernah merasa kenyang, beliau meminta kepada Allah, berikan rizki yang mengenyangkan. Itu karena beliau nggak pernah kenyang. Makannya ala kadarnya, makannya sebuah roti. Makanya semoga kita dengan kita membahas bagaimana rotinya Rasulullah, kita bisa menangis. Ini tanda keimanan kita, simbol cinta kita, rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan kita temukan di zaman kita sekarang banyaknya fitnah, terlebih mungkin kebanyakan dari kaum muda-mudi di malam hari ini jauh dari keberkahan, jauh dari manfaat. Mereka menantikan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, sesuatu yang mungkin tidak ada. Bahkan sebagian para ulama, bahkan Allah, bahkan Rasulnya melarang kita untuk bisa menghadiri acara yang mungkin tanggalnya di malam hari ini. Tapi kita hadir di majelis ini membahas tentang sebuah rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semoga dengan roti yang kita bahas pada malam hari ini bisa meningkatkan kualitas iman kita, bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah, terhindar dari ujian-ujian. Semakin kita tancap gas kita dalam beribadah, semakin kemaksiatan itu mundur dari kehidupan kita, insya Allah. Coba kita lihat, hanya dengan sebuah roti sahabat Aisyah menangis. Karena roti yang kita ceritakan, yang kita kenang adalah bukan sembarang roti. Ini roti yang dimakan oleh manusia terbaik, manusia terindah, manusia yang paling kita tunggu nanti di padang mahsyar, manusia yang paling kita nantikan syafaatnya. Ini rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pantas buat Aisyah ibunda kita menangis. Karena apa yang kita temukan, hidangan yang kita dihidangkan di pada kehidupan ini tidak sebanding dengan hidangannya Rasulullah. Hanya sebuah roti. Ini yang menjadi makanan pokoknya. Wallahi, kata Aisyah, demi Allah, ma syabi'a min khubzin. Beliau, baginda Nabi SAW, tidak pernah kenyang dari sebuah roti itu. Aisyah tahu beliau belum kenyang, tapi Aisyah mau apa? Tidak ada bahan yang lain kecuali roti yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walahmin marrataini fi yaum. Nabi sepanjang hidupnya Nabi tidak pernah memakan satu daging atau dua daging dalam sehari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan memakan daging itu lebih dari sekali dalam sehari. Gak pernah menemukan dua daging dalam sehari. Makan paginya daging, berarti selanjutnya tidak ada daging. Makan siang, makan malam daging, berarti selanjutnya tidak ada daging. Sekali saja dalam sehari. Beda jauh dengan kita yang diberikan Allah rizkinya. Pagi mungkin dagingnya ayam, siang mungkin dagingnya ikan, malam mungkin dagingnya sapi, kambing dan lain sebagainya. Bahkan ada mungkin makannya 4 kali. Paginya makan daging ayam, malamnya makan paginya lagi makan kebab. Ya, bukan kita promosi lagi, ini promosi terus makanan. Ya. Itu makan daging kita semua, alhamdulillah kita diberikan rezeki. Lebih kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya.
Jadi ini hadis yang berikutnya. Terakhir kita mengakhiri kajian kita dengan sebuah hadis yang masih sama maknanya dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubid." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari makanan roti, dan roti pun dimakan itu 2 kali. Hari ini, besok, selanjutnya nggak ada lagi roti, nggak ada lagi makanan yang beliau makan. Bahkan terkadang ada hadis yang menceritakan ada seorang ibu yang datang bersama kedua anak putrinya. Ibu ini mendatangi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Didapati Aisyah itu ada di rumah. Ditanya, apakah ada makanan yang bisa kami makan? Aisyah radhiyallahu anha melihat ibu ini membawa 2 anak. Mungkin dari kemarin belum makan. Dicari oleh Aisyah, dicari di lemarinya, dicari di tempat tidurnya, dicari di dapurnya, dicari dimanapun, dicari, nggak ada makanan satu pun. Kecuali beliau dapati ada 1 kurma. Subhanallah. Coba kita lihat, ya, simpanan makanan kita di rumah itu berapa? Di kulkas kita. Mungkin beda lagi ada di ruang tamunya, ada lagi mungkin di ruang makannya, banyak sekali. Coba lihat kondisi rumahnya Nabi, dicari-cari makanan itu nggak ada. Hanya terdapat 1 kurma, 1. Kemudian Aisyah memberikan kurma ini kepada ibu tadi. Karena seorang ibu masih bisa menahan rasa sedih, masih bisa menahan rasa lapar untuk dirinya, tapi beliau tidak bisa menahan kesedihannya melihat anak-anaknya dalam keadaan lapar. Kesedihan orang lain beliau tidak bisa menahannya, tapi untuk kesedihan dirinya masih bisa. Itu fitrah seorang ibu. Akhirnya 1 kurma itu dibelah 2, diberikan ke putrinya 1, ke putrinya yang lainnya 1. Maka pulanglah ibu ini dan juga anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan peristiwa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jikalau kalian mendapatkan di antara kalian itu punya 2 putri, kondisinya seperti ibu tadi, mau bertahan, mau kelaparan demi anak-anaknya, maka 2 putri itu akan menjadi pelindung dia di api neraka. Pelindung dia di api neraka. Oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah tuntaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan roti. Semoga dengan rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menambahkan kualitas keimanan kita, bertambah keimanan kita. Dan keimanan yang bertambah itu sesuai dengan amalan atau ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya badiru bil a'mali fitanan, perbanyaklah dengan sebuah ibadah, dengan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah. Kalau sudah fitnah itu datang, mau syahwat maupun subhat, maka kemaksiatan itu akan berbondong-bondong datang kepada kita. Ramai mereka itu datang kepada kita. Kita tahu itu dalilnya, kita tahu itu ada haramnya, kita hafal Al-Qur'annya, kita hafal hadisnya, tapi karena maksiat sudah tertutup, menutupi hati kita, maka dengan enaknya, dengan santainya kita bisa terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya atas apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga dengan mungkin penyampaiannya ya sedikit, tapi berkah, menjadi manfaat buat kita, bagi suami, bagi anak yang pulang nanti ke rumahnya. Mungkin dari sekarang atau mungkin sebelumnya, mulai kita itu semakin menghargai apapun makanan yang dihidangkan untuk kita kaum muslimin, untuk kita seorang ayah, untuk kita seorang suami. Maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.